Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Rakitan PC kali ini punya Mas Suratno, bukan nama sebenarnya. Saya samarkan namanya biar gak ketahuan sama mamahnya. Rakitan kali ini kenceng, bisa main semua game di 1080p dengan setting menyesuaikan. Kita sekarang ke part-partnya. Pertama dari prosesor. Ini prosesornya pengen banget saya punya tapi belum kesampaian. Semoga nanti PC nasi padang saya bisa sampai pakai prosesor ini. i3 12100F, prosesor Intel generasi ke-12 LGA 1700. Memiliki 4 core dan 8 thread, base clocknya 3,3 GHz dengan turbo boost di 4,3 GHz. Power limit satunya di 58 watt dan power limit 2 di 84 watt. Bisa menjalankan RAM DDR4 maupun DDR5. Support PCIe 5.0 dan 4.0. Kenaikan performa dari Intel generasi ke-11 ke-12 itu jauh ya kalau dibandingkan dari generasi ke-10 ke-11. Makanya prosesor ini laku banget. Harganya 1.200.000-an termasuk HSF-nya. HSF-nya pakai HSF bawaan dari i3 Gen 12. Bawahnya itu udah tembaga, jadinya pasti jauh lebih bagus daripada HSF murah 25 ribuan. Motherboardnya pakai Biostar H610M. Ini mobile entry level ya, punya slot NVMe. Port SATA-nya ada 4. Slot PCIe-nya itu PCIe 4.0x16. Untuk port samping, outputnya ada VGA dan HDMI. Ada 6 USB dan sisanya standar. Selanjutnya RAM. Untuk semakin meyakinkan kalau ini PC murah, saya pakai RAM 16GB non heatsink dari Hynix. NVMe-nya biar sewarna hitam, pakai NVMe dari Midas Force. Ukurannya 128GB, cukup buat sistem. Untuk penyimpanan gamingnya saya pakai harddisk 500GB dari WD Blue. Selanjutnya PSU, saya pakai PSU yang lagi rame nih, Acer Emacins 550W 80 plus bronze full modular. Ini adalah PSU full modular termurah yang ada di marketplace. Kabel-kabelnya lengkap, tapi ada minusnya juga ya kalau full modular gini. Kalau kabelnya nanti dicopot, ada potensi kabelnya hilang atau salah colok, jadinya malah konslet. VGA-nya dari kubu merah RX 6600 dari Power Color. VRAM-nya 8GB 128-bit GDDR6. Base clock-nya 1626 MHz. Boost clock-nya 2044 MHz. Banyak YouTuber yang membandingkan VGA ini dengan RTX 3060 yang versi 8GB. Dan khusus gaming, sekali lagi khusus gaming, performanya 1112 dengan RTX 3060 dengan harga yang lebih murah. Dan part yang terakhir, casing. Untuk menyempurnakan kamuflasenya, pakai casing kantoran aja, ditambah satu fan di belakang, dan sempurnalah tampilan PC yang kelihatan murah ini. Kalau ditanya ini PC berapaan? Sejutaan bos. Opsi upgrade. Misal nanti mau upgrade PC ini ke PC gaming sesuai dengan kodratnya. Kalau mobonya nggak mau diganti, pertama upgrade prosesornya dulu ke i5 12400F yang harganya juga lumayan murah. Lalu yang kedua casingnya ya, pastinya ganti ke casing yang gaming dan full lampu-lampu. Yang ketiga HSF-nya, ganti ke HSF 300 sampai 400 ribuan. NVMe-nya naikin ke 256 atau 512GB. Sisanya sudah cukup lah, gak usah diupgrade lagi. Uji daya. Ketika idle, PC ini menyerap daya 68 watt. Hemat banget ya. Karena ketika idle ini fan VGA gak muter sebelum suhunya 55 derajat. Dan ketika full load, PC ini menyerap daya 233 watt. Lumayan boros, cuman gak seboros RX 580 kemarin yang tembus sampai 260 sampai 280 watt dengan performa yang jauh lebih kencang. Lanjutnya, uji sintetis. Harusnya prosesor ini diuji dengan Cinebench R23, tapi karena sudah banyak datanya dan saya pengen bandingkan dengan prosesor yang lain, di mana prosesor yang lain itu saya pakai Cinebench R15.
Saya uji dapat skor 1094 dengan max suhu prosesor di 78 derajat. Kalau kita bandingin dengan i7 4790 itu dapat di angka 700-an, i3 Gen 10 itu dapat di 800-an. Sedangkan GPU-nya kita uji dengan Unigine Heaven di setting 1080p high, dapat 5772 poin, FPS rata-ratanya 229 dengan suhu maksimal 75 derajat. Kalau dibandingin dengan RX 580 Sapphire kemarin dapat 2870 poin, 2 kali lipatnya lah. Terakhir, uji gaming. Saya uji dengan 9 game berat ditambah 1 game Valorant. Game yang pertama Forza Horizon 5 di setting 1080p Ultra, dapat FPS di atas 100 terus. Skill driving udah bagus, cocok nih buat jadi sopir taksi palsu. Game yang kedua GTA 5 Offline di setting 1080p very high, menguji skill berkendara saya nyoba main tanpa nabrak sekalipun, dapat FPS 100-an. Game yang ketiga Tekken 8 di setting 1080p Ultra pakai Jin, lawannya mamahnya. Karena gak mau durhaka ya udah ngalah aja lah, dapat 60 FPS. Game selanjutnya Nangis Jauh 6 di game buatan Ubi Lembut ini di setting 1080p Ultra, dapat 100-an FPS. Lanjut game dari Bintang Rock, Red Dead Redemption 2 di setting 1080p Ultra, tembak-tembakan di atas kuda, dapat 80-an FPS. Selanjutnya kita mainkan game JAV ya, Ghost of Tsushima di setting 1080p Ultra, dapat 60-an FPS. Saya sisipkan satu game e-sport ringan di list kali ini, Valorant di setting 1080p high. Nyaman sih, dapat 200-300-an FPS. Tapi yang punya masih aneh banget, masih pengen lebih tinggi lagi FPS-nya. Mau berapa FPS mas? Selanjutnya game baru nih, game basket NBA 2018 di setting 1080p Ultra, dapat 200-an FPS. Saya cuma bisa nyekor sekali, tapi sekali nyekor keren banget nih. Dua game terakhir, God of War 4 di setting 1080p Ultra, dapat 50-60 FPS. Ini game berat banget ya, sampai RX 6600 aja nggak bisa dapat stabil 60 FPS. Dan yang terakhir Hogwarts Legacy, setting 1080p Ultra, dapat 100-an FPS. Expelliarmus Protego Avada Kedavra. Kesimpulan,
Combo i3 12100F dan RX 6600 sangat cukup untuk menjalankan game apapun di resolusi 1080p. Jadi bisa dipakai untuk jangka panjang. Semoga kedepannya sih part ini makin murah biar total rakitannya bisa di bawah 5 juta.